telinga kita terbiasa mendengarkan lantunan musik, lantunan sound horeg, sahabat At-Taqwa Surabaya yang dirahmati Allah, termasuk di antara tanda kebaikan seorang muslim adalah dia diberikan taufik oleh Allah untuk memanfaatkan setiap waktu dari hidupnya dengan kebaikan dan terhindar dari segala amalan keburukan dalam setiap waktu yang dia lewati. Seperti misalnya saat kita naik kendaraan, naik mobil, maka kita bisa memanfaatkan lisan kita untuk memperbanyak zikir ataupun untuk murajaah Al-Quran yang telah kita hafal. Bisa juga kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari playlist yang ada di kendaraan kita. Bisa juga kita mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah dari para ulama, para ustadz, para kiai yang bermanfaat untuk hati kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari playlist-playlist yang tidak bermanfaat, bahkan merusak hati kita. Mendengarkan musik, mendengarkan sound horeg, tidak bermanfaat untuk hati kita. Bahkan pendengaran-pendengaran seperti itu bisa merusak hati kita, menjauhkan hati kita dari zikrullah, dari Al-Quran. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan sulit sekali untuk menghilangkan pendengaran kita dari bermusik, menghilangkan pendengaran kita dari suara-suara, sound horeg, lagu-lagu, dan semisalnya. Dan sulit juga untuk menghilangkan kebiasaan kita untuk menyanyi, mengikuti lantunan-lantunan musik. Maka salah satu nasihat yang baik adalah cobalah kita mengingat ada satu masa di mana kita akan mengakhiri hidup kita, yaitu sakaratul maut kita. Dan pada saat itu, telinga dan lisan kita hanya akan mengikuti kebiasaan yang telah kita lakukan semasa kita hidup. Saat lisan kita terbiasa untuk mengucapkan zikrullah, untuk mengingat bacaan Al-Quran, maka kita berdoa pada saat itu, Allah akan mempermudah lisan kita untuk mengucapkan kalimat terakhir, La ilaha illallah. Akan tetapi sebaliknya, bagaimana halnya apabila kita terbiasa mengucapkan nyanyian-nyanyian, mengucapkan lagu-lagu yang sangat nikmat di lisan kita. Wal'iyadzubillah. Begitu juga saat telinga kita terbiasa mendengarkan lantunan musik, lantunan sound horeg, lantunan lagu-lagu yang membuai kita terjauh dari Al-Quran, terjauh dari zikrullah. Maka bagaimana kondisi telinga kita, pendengaran kita saat kita menghadapi sakaratul maut? Boleh jadi anak kita besok akan menuntun kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pada saat itu ingat, syaitan dan iblis juga akan meniupkan was-was. Karena itu perjuangan terakhir mereka. Meniupkan was-was di telinga kita agar mengucapkan kata-kata yang buruk. Kata-kata akhir yang sangat buruk. Boleh jadi akhir hidup kita mendengarkan nyanyian, mendengarkan lagu-lagu, dan kita mengikuti dengan lisan kita. Maka nasihat kita, setiap kita menginginkan untuk bernyanyi, menginginkan untuk mendengarkan lantunan-lantunan lagu, lantunan-lantunan musik, maka selalu ingat bahwa besok kita akan menghadapi yang dinamakan dengan sakaratul maut.
dan kita akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita yang kita lakukan semasa kita hidup. Mari kita biasakan hidup kita dengan mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan zikrullah. Lisan kita juga terbiasa dengan mengucapkan zikrullah dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Dengan itu semoga besok Allah memberikan kita akhir hidup yang sangat baik. Akhir hidup yang husnul khatimah, dapat mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kita. Barakallahu fiikum.